Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita secara online. Oleh karena itu mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk kita tetap fokus atau terarah hanya pada Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum kita memulaikan ibadah kita pada hari ini, kita akan terlebih dahulu berdoa. Mari tundukkan kepala dan kita akan bersama-sama berdoa. Bapa kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami diberikan kesempatan kembali untuk kami melaksanakan ibadah kami meskipun masih secara online. Namun kami percaya ketika kami melaksanakan ibadah kami secara online pun hadirat Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dicurahkan yang menjamah kami, melawat kami, yang memberikan damai sejahtera, sukacita bagi kami untuk kami dapat melalui dan menjalani hari-hari kami ke depan. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Semua yang terlibat mengambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi, dan jemaat Tuhan dan umat Tuhan yang menyaksikan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ibadah online pada hari ini, Tuhan juga memberkati, melawat dengan hadirat Tuhan, sehingga damai sejahtera sukacita Tuhan melingkupi. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami akan memulaikan ibadah kami pada hari ini. Haleluya, amin.
berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada hari ini setelah kita bersama-sama menyembah Tuhan, meninggikan dan mengagungkan nama Tuhan. Saya percaya waktu ujian atau penyembahan yang Bapak naikkan bersama-sama, mulai tayangan video online yang dibagikan pada hari ini, saya akan percaya bahwa Bapak Ibu diberkati dan dijamah oleh hadirat Tuhan yang memulihkan, menyegarkan, memberikan semangat yang baru untuk kita menjalani hari-hari kita ke depan. Baik Bapak Ibu, saatnya kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu berdoa untuk kita menyambut berkat firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita pada hari ini. Mari tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur, kami berterima kasih pada hari ini buat kesempatan yang diberikan bagi kami untuk kembali kami boleh dapat belajar firman Tuhan, menikmati firman Tuhan yang kami percaya adalah makanan secara rohani bagi kami, yang membuat kami boleh bertumbuh dan dewasa secara rohani di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati kami akan belajar firman Tuhan dengan berikan kami hikmat yang dari surga, sehingga firman Tuhan yang kami terima pada hari ini boleh kami mengerti, kami pahami, dan kami boleh aplikasikan, kami terapkan dalam seluruh aspek kehidupan kami, sehingga kehidupan kami benar-benar menjadi kehidupan yang mempermuliakan dan menyenangkan hati Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati setiap kami, segala intimidasi iblis yang ingin mengganggu konsentrasi kami di dalam kami belajar firman Tuhan pada hari ini, kami tolak patahkan di dalam nama Yesus. Tapi biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, Roh Kudus menaungi, melingkupi kami. Hamba yang akan menyampaikan, Roh Kudus ambil alih dan Tuhan tolong, sehingga semua itu betul-betul berasal daripada isi hati Tuhan yang Tuhan mau, sehingga boleh memberkati, menguatkan umat Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa dan siap belajar firman Tuhan pada hari ini. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, firman Tuhan yang akan kita pelajari pada hari ini diambil dari Kitab Ulangan pasal yang ke-23 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Bapak Ibu buka di dalam Alkitabnya atau Alkitabnya, dan saya akan bacakan di dalam Alkitab yang saya pegang di tangan saya ini. Ulangan pasal yang ke-23 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Saya akan bacakan. Apabila engkau bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah engkau menunda-nunda memenuhinya. Sebab tentulah Tuhan Allahmu akan menuntutnya daripadamu, sehingga hal itu menjadi dosa bagimu. Tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu bukan menjadi dosa bagimu. Apa yang keluar dari bibirmu haruslah kau lakukan dengan setia. Sebab dengan sukarela kau nazarkan kepada Tuhan Allahmu sesuatu yang kau katakan dengan mulutmu sendiri. Dalam perikop ini ayat 21 sampai ayat yang ke-23 berbicara tentang nazar. Nah, melalui pembacaan firman Tuhan kali ini, judul firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama-sama akan saya bagikan pada hari ini yaitu berjudul nazar. Nah, banyak orang Kristen, kalau kita melihat banyak orang Kristen yang bertanya, apakah nazar itu masih berlaku sampai dengan saat sekarang ini? Jawabannya adalah masih berlaku. Bukan hanya dulu, tapi sampai sekarang pun nazar itu masih berlaku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, sebelum kita sampai kepada definisi nazar itu, nah kita akan belajar terlebih dahulu mengenai perbedaan-perbedaan antara janji, sumpah, dan nazar. Janji itu melibatkan dua belah pihak. Dan untuk menguatkan sebuah perjanjian tentunya digunakan yang namanya sebuah materai. Dan di atas materai itu dibumbui dengan tanda tangan dari kedua belah pihak, baik pihak pertama maupun pihak yang kedua. Betul?
Sedangkan sumpah itu lebih tinggi daripada janji, lebih tinggi dibandingkan janji. Dan biasanya sumpah ini dilakukan saat seseorang diangkat sebagai seorang pejabat negara. Sekali lagi, biasanya sumpah atau janji ini dilaksanakan atau dilakukan ketika seseorang diangkat sebagai pejabat di dalam sebuah institusi negara yang ada, termasuk kita Indonesia. Yang mana pejabat yang akan diangkat tersebut, sebelum dia menunaikan tugasnya sebagai seorang pejabat, biasanya pejabat ini akan diambil terlebih dahulu sumpahnya kepada siapa? Kepada rakyat, bahwa dia akan mengabdi kepada rakyat dengan sepenuh hatinya, dengan sepenuh hidupnya. Dan landasan daripada sumpah itu adalah nama Tuhan. Dan biasanya sumpah itu dilakukan dengan menggunakan atau memakai yang namanya Alkitab atau kitab suci terhadap kepercayaan orang tersebut yang akan disumpah, yang ditaruh di atas kepalanya untuk dia bersumpah atau berjanji. Sumpah ini dilakukan kepada manusia. Pejabat ini melakukan sumpahnya kepada manusia, tapi di atas namakan Tuhan. Tetapi nazar itu, kalau nazar adalah sumpah, sekali lagi, kalau nazar itu adalah sumpah kepada Allah, kepada Tuhan yang diikat di dalam nama Tuhan yang hidup dan berkuasa. Janji kepada Tuhan melibatkan kita sebagai satu pihak dan Tuhan satu pihak yang lain. Artinya kita pihak pertama dan pihak kedua adalah Tuhan. Jadi janji kepada Tuhan ini melibatkan kita di satu pihak dan Tuhan di pihak yang lain. Nazar tentunya yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita naikkan kepada Tuhan, haruslah ditepati. Harus kita bayar nazar tersebut kalau kita sudah bernazar. Apa yang kita nazarkan itu karena apa yang kita nazarkan itu akan dituntut oleh Tuhan. Nazar itu akan dituntut oleh Allah. Makanya kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, janganlah kita terburu-buru untuk bernazar. Dan juga kita jangan menyimpulkan bahwa nazar itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan atau sesuatu yang sangat menakutkan bagi kita, karena kita tahu bahwa Tuhan akan menuntut setiap nazar yang kita ucapkan. Karena kalau kita melihat di sisi lain, nazar itu sebetulnya mendorong kita untuk menaikkan sebuah permintaan atau menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan agar dikabulkan oleh Tuhan. Itu nazar juga. Oleh karena itu, saya mau katakan, perlu nggak kita bernazar supaya doa-doa kita ini dijawab oleh Tuhan? Perlu nggak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen bernazar agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Perlu nggak? Jawabannya ada pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang yang mana kalau kita melihat seolah-olah nazar itu adalah suatu senjata, atau nazar itu seolah suatu alat, senjata atau alat yang paling ampuh untuk apa? Untuk kita memaksa Tuhan agar apa? Mengabulkan setiap keinginan kita, mengabulkan permintaan kita, mengabulkan doa-doa kita. Itu mungkin kita melihat ada beberapa tokoh Alkitab yang mana mereka mengalami pertolongan Tuhan setelah mereka membuat janji atau setelah mereka bernazar kepada Tuhan. Seperti contoh halnya kalau Bapak Ibu bisa melihat di dalam kitab Hakim-Hakim, di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat 30 sampai ayat yang ke-31.
yang mana di situ Yefta bernazar kalau ia memenangkan peperangan melawan Bani Amon, maka dikatakan waktu dia pulang setelah dari kemenangan peperangan itu, siapa yang menyambutnya di depan pintu rumah terlebih dahulu, itu yang akan dipersembahkan kepada Tuhan sebagai korban. Setelah Yefta memenangkan peperangan dan ia kembali dengan penuh sukacita, dengan suatu kebanggaan, waktu ia tiba di depan pintu rumahnya, ia melihat anak gadisnya, anak tunggal satu-satunya, menyambutnya dengan tarian, dengan nyanyian, dengan rebana atas kemenangan. Bukannya dia semakin bersukacita, tapi dikatakan Yefta bersedih. Karena apa? Dia bernazar bagi Tuhan untuk mempersembahkan anaknya sebagai korban bagi Tuhan. Bukan berarti harus disembelih anaknya sebagai korban bakar bagi Tuhan, tidak. Tapi dipersembahkan bagi Tuhan, yang artinya anaknya tidak menikah, seumur hidupnya diberikan untuk Tuhan. Itu yang dicatat di dalam Hakim-Hakim pasal 11. Siapa lagi kalau Bapak Ibu lihat di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab, seperti contoh kalau di dalam Alkitab kita melihat tidak hanya Yefta, tetapi juga Yunus pasal yang kedua ayat 9, yang mana Yunus bernazar untuk melakukan perintah Tuhan ketika Tuhan melepaskan dia atau mengeluarkan dia dari perut ikan. Dia bernazar kepada Tuhan. Yang ketiga kalau kita melihat, yaitu di dalam 1 Samuel 1 ayat 11, ayat 19 dan ayat 22, yang mana di situ dikatakan Hana juga bernazar. Bapak Ibu coba buka di dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 11, 19 dan 22. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu sekalian. Ayat 11 dikatakan begini, kemudian bernazarlah ia, katanya, yaitu Hana, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian, dikatakan setahun kemudian, mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Nazar, bernazar, meminta kepada Tuhan. Kemudian ayat 22, tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Dia bernazar kalau Tuhan memberikan dia seorang anak laki-laki untuk menghilangkan aib rasa malunya, maka dia akan memberikan anaknya laki-laki yang bernama Samuel itu ke dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Dia bernazar meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menyatakan, Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduan dari doa-doa Hana ini. Tuhan nyatakan begitu cepat. Nah, nazar itu juga menyatakan kesungguhan hati kita, sekaligus itu merupakan pernyataan iman kita bahwa hanya Tuhanlah, banyak Allah lah, hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat kita andalkan, yang dapat kita percayai di dalam hidup kita ini. Itulah pada akhirnya dikatakan Tuhan mengabulkan doa Yefta, Tuhan mengabulkan doa Yunus, Tuhan mengabulkan doa Hana, permohonan-permohonan mereka. Tuhan mengabulkan itu. Namun saya mau katakan, kita perlu terlebih dahulu bertanya, apakah kita perlu bernazar agar doa-doa kita dijawab oleh Tuhan? Perlu nggak Bapak Ibu sekalian kita bernazar terlebih dahulu agar doa-doa kita
dijawab oleh Tuhan. Perlu nggak? Jangan kita hanya melihat bahwa nazar yang membuat doa-doa kita dijawab atau doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, tetapi kita harus berpikir dengan benar, berpikir dengan matang, kita harus berpikir dengan sungguh-sungguh sebelum kita bernazar. Mengapa? Ada 3 hal yang akan kita pelajari pada hari ini, supaya kita semua mengerti dengan betul, mengerti dengan benar apakah kita sebagai orang percaya perlu untuk membuat nazar kepada Tuhan atau tidak. Yang pertama, bahwa nazar itu, saya mau kasih tahu pada Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak menandakan kehidupan rohani kita bahwa kita adalah orang yang dewasa atau orang yang tidak dewasa. Bukan. Itu tidak menandakan kehidupan rohani kita. Nazar tidak menandakan atau menggambarkan kehidupan rohani seseorang, kehidupan rohani saya, kehidupan rohani saudara, yang berarti bahwa orang-orang yang bernazar itu membuat dia adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang tidak bernazar itu mempunyai iman yang lemah atau iman yang rendah. Bukan. Kalau Bapak Ibu lihat di ayat yang ke-22, firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tetapi apabila engkau tidak bernazar, maka hal itu akan menjadi dosa bagimu. Artinya firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa tidak bernazar tidak membuat kita berdosa. Melainkan dikatakan, jika kita tidak menepati nazar itu, maka itu akan membuat kita menjadi berdosa di mata Tuhan. Makanya sekali kita membuat nazar, nazar itu tidak dapat kita tarik kembali. Kita membuat janji atau sumpah di hadapan Tuhan, janji atau sumpah itu tidak dapat kita tarik kembali. Dan setiap janji, sumpah atau setiap nazar yang keluar dari mulut kita, itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Makanya harus berhati-hati kalau kita bernazar. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat pada saat ini, mungkin ada di antara kita, ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara sekalian, yang pernah bernazar atau yang sedang bernazar pada saat ini. Saya mau katakan, hati-hatilah Bapak Ibu Saudara sekalian kalau bernazar. Hati-hatilah di dalam bernazar kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa? Karena pada saat kita tidak membayar nazar itu, maka Tuhan akan menuntut hidup kita. Tuhan akan menuntut dari kita atas nazar yang kita ucapkan kepada Tuhan. Dan apabila kita tidak memenuhi nazar tersebut, maka dikatakan kita akan berdosa di hadapan Tuhan. Dan kita akan mendapatkan yang namanya hukuman daripada Tuhan. Makanya dari itu kita harus benar-benar mempertimbangkan terlebih dahulu sebelum kita bernazar. Bapak Ibu harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan betul, dengan benar, dengan matang sebelum Bapak Ibu Saudara sekalian bernazar. Karena dalam Amsal 20 ayat 25 mengatakan, suatu jerat bagi manusia dikatakan ialah baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Sekali lagi, suatu jerat bagi manusia ialah baru menimbang-nimbang sesudah bernazar. Jadi tidak bernazar berarti kita tidak berdosa. Tetapi yang membuat kita menjadi berdosa adalah ketika kita bernazar dan kita tidak menepati nazar itu kepada Tuhan. Ya, yang pertama. Yang kedua, jangan asal bernazar. Jangan sembarangan kita bernazar. Artinya, ketika kita mengucapkan nazar kita kepada Tuhan, kita janganlah sembarangan, janganlah asal. Kita harus berhati-hati mengucapkan nazar kita kepada Tuhan. Karena jangan sampai ketika kita
kita sudah bernazar, kita sudah mengucapkan nazar kita kepada Tuhan, baru kita menimbang-nimbang, baru kita berpikir, bisa nggak kita membayar nazar yang kita ucapkan kepada Tuhan. Harusnya berpikir dulu, timbang dulu, baru bernazar. Jangan kita udah mengucapkan nazar kita, baru kita berpikir, bisa nggak aku memenuhi, bisa nggak aku membayar nazar ini. Ini bahaya. Ini sebuah tindakan yang sangat berbahaya tanpa kita sadari. Jangan main-main dengan yang namanya nazar. Bernazar itu bukan suatu hal yang kita pakai untuk main-main dengan Tuhan. Jangankan untuk kita tidak membayar nazar, menunda untuk membayar nazar saja tidak boleh dikatakan. Karena itu akan menjadikan kita orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Membuat kita apa? Menjadikan kita berdosa di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 3 sampai 4 dikatakan di situ, kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetapi nazarmu, lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Sebuah nazar adalah sebuah janji. Sebuah nazar adalah sebuah sumpah yang sangat serius kepada Allah yang hidup, yang kita sampaikan. Dan itu harus kita tepati. Orang percaya perjanjian baru berikrar. Kita kan berikrar untuk apa? Untuk kita hidup terpisah dari dosa dan kita mengabdikan hidup kita kepada Allah. Artinya kita sudah bersumpah waktu kita mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat pribadi kita. Kita sudah bersumpah untuk apa? Untuk kita meninggalkan kehidupan dosa kita, perbuatan-perbuatan dosa yang telah kita lakukan, yang pernah kita lakukan, untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, mengikut Tuhan, melayani Tuhan. Itu sebagai sebuah ikrar, sebagai sebuah janji, sebagai sebuah sumpah yang kita sampaikan kepada Tuhan untuk hidup terpisah dari dosa dan mengabdi kepada Allah. Berarti mencari kesenangan dosa setelah kita berikrar, setelah kita bersumpah kepada Allah, itu akan mendatangkan murka dan hukuman daripada Allah. Bapak Ibu Saudara yang kekasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, berikrar atau bernazar ketika kita tidak tepati itu, namanya itu kita sedang berdusta. Sama dengan apa? Sama dengan kita sedang berbohong. Kepada siapa? Bukan kepada manusia. Tetapi berikrar atau bernazar ketika kita tidak menepati itu, kita sedang berdusta kepada Allah yang dapat mendatangkan hukuman. Dan hukuman ini berat yang akan diterima bagi orang yang berikrar atau orang yang bernazar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dia mendustai Tuhan. Contohnya saudara lihat, kalau lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu bisa buka Kisah Para Rasul pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Yang di situ menceritakan tentang hukuman yang diterima oleh Ananias dan Safira. Yang mana memang situ tidak diceritakan bagaimana dikatakan Petrus dapat mengetahui penipuan yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Ditafsirkan mungkin itu melalui pencerahan ilahi yang daripada Tuhan. Petrus tidak menuduh bahwa Ananias menipu dia, yaitu menipu Petrus. Tetapi sebetulnya Ananias yang pertama menipu Roh Kudus. Roh Kudus juga merupakan adalah Allah. Roh Kudus juga merupakan adalah Allah. Berarti Ananias bukan menipu Petrus, tetapi Ananias sedang menipu Allah. Yang mana Ananias berjanji ketika seluruh hasil dari penjualan tanahnya akan diberikan bagi Tuhan. Dan waktu dia datang, terlebih dahulu dia bersekongkol dengan istrinya untuk mengatakan tentang hasil dari penjualan tanah itu. Separuh disembunyikan, separuh diberikan ke kaki rasul-rasul untuk dibagikan bagi orang-orang percaya, mendukung pelayanan pada saat itu, mendukung kehidupan orang-orang percaya dalam kesulitan pada saat itu.
Petrus, kalau kamu tidak menjualnya itu tetap menjadi milikmu. Menjualnya pun itu tetap menjadi milikmu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kamu sudah berjanji, kamu sudah bernazar, dengan penjualan ini laku, berhasil, maka kamu akan memberikan semua hasil penjualan itu untuk pekerjaan Tuhan. Ini dia sedang menipu Roh Kudus yang adalah Allah sendiri. Akhirnya apa dikatakan oleh Petrus? Lihat, pengusung mayat sudah datang untuk menjemput kamu. Ketika itu juga melepak. Itu hukumannya begitu berat, saudara. Begitu berat. Yang kedua, dosa Ananias bukan terletak pada menahan sebagian dari uang hasil penjualan itu sebetulnya, tetapi kelakuannya itu loh yang seakan-akan dia menyerahkan semua hasil penjualan itu kepada Allah. Padahal dia dengan sengaja menyimpan separuh atau sebagian uang dari hasil penjualan tanah tersebut. Dan ini merupakan dosa penyerahan yang tidak sungguh-sungguh, yang berarti Ananias sedang menipu Allah. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus Yesus Tuhan, jikalau Bapak Ibu Saudara sekalian bernazar, yakinlah terlebih dahulu bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dapat menepati nazar Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya jangan setelah Bapak Ibu Saudara sekalian bernazar, Bapak Ibu Saudara tidak dapat menepati nazar Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita harus menepati nazar kita. Jangan setelah kita bernazar mendapatkan apa yang kita mau dan kita inginkan dari Tuhan, tapi kita tidak mau membayar nazar kita tersebut kepada Tuhan. Ini tindakan perbuatan berbahaya seperti halnya Ananias dan Safira yang ikut sekongkol. Oleh karena itu, jika Bapak Ibu Saudara sekalian bernazar, saya mau katakan bayarlah nazar Bapak Ibu Saudara sekalian dengan segera. Jangan menunda-nunda di dalam Bapak Ibu membayar nazar Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ketiga, Allah adalah Bapa yang baik. Allah adalah Bapa yang baik bagi siapa? Bagi kita anak-anaknya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi saya. Dia adalah Allah, dia adalah Bapa yang baik. Bapak Ibu Saudara sekalian coba bayangkan, jikalau anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian sedikit-sedikit bernazar kepada Bapak Ibu. Maksudnya anak-anak kita sedikit-sedikit berjanji atau sedikit-sedikit bersumpah untuk dapat melakukan ini dan itu hanya karena untuk mendapatkan apa yang dimau, yang diinginkannya dari Bapak Ibu Saudara sekalian atau dari kita sebagai orang tua. Untuk apa? Untuk permohonan permintaannya dikabulkan. Bapak Ibu Saudara sekalian bayangkan, ini justru akan memberikan suatu kesan atau seolah-olah bahwa saudara, Bapak Ibu Saudara sekalian, atau kita sebagai orang tua adalah orang tua yang pelit. Orang tua yang pelit terhadap anak-anaknya. Dan sepertinya sebagai orang tua, kita itu tidak rela untuk apa? Memberi bagi anak-anak kita sendiri. Ini kan aneh. Kalau ada orang tua yang seperti ini, artinya orang tua yang pelit. Ini sangat keterlaluan sebagai orang tua. Mungkin memang ada sampai saat sekarang ini masih ada orang tua yang pelit. Dengan anaknya sendiri aja dia pelit, ada pasti. Namun satu hal yang saya mau katakan pada Bapak Ibu Saudara sekalian, Bapa surgawi adalah Bapa yang tidak pelit seperti Bapa-Bapa yang ada di duniawi ini, yang ada di dalam dunia ini. Dia adalah Bapa yang tidak seperti itu, karena Dia adalah Bapa yang akan memenuhi segala kebutuhan kita dan akan memenuhi segala keperluan kita, anak-anaknya. Dan Allah kita adalah Bapa yang sangat murah hati dan penuh dengan kasih terhadap anak-anaknya. Coba buka di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Kita buka dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19. Firman Tuhan katakan, Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-19.
Firman Tuhan katakan begini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan kita. Akan memenuhi segala keperluanmu, keperluan saudara, keperluan saya, keperluan kita semua. Nah, kata-kata ini di sini Paulus sedang menekankan bahwa pemeliharaan dari Allah Bapa terhadap kita anak-anaknya, Bapa akan memenuhi segala keperluan kita sebagai anak-anaknya, baik keperluan secara jasmani maupun keperluan-keperluan kita secara rohani. Pada saat kita menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kita melalui doa kita kepada Bapa di surga di dalam Kristus Yesus Tuhan. Dan hanya dialah Bapa, hanya dialah Tuhan yang sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan keperluan kita baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin Bapak Ibu sekalian. Ini adalah bukti pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Ada 3 aspek pemeliharaan dan pertolongan Tuhan terhadap kita, anak-anaknya, terhadap kita, orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kalau kita melihat, buktinya adalah dalam hal pelestarian, yang mana dengan kuasanya Allah melestarikan dunia yang diciptakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, penyediaan. Dengan penyediaan, Allah bukan saja melestarikan bumi yang diciptakannya ini, tetapi Allah juga menyediakan apa yang diperlukan oleh ciptaannya, termasuk saudara dan saya. Makanya firman Tuhan di dalam Matius pasal 6 ayat 26 mengatakan, pandanglah burung-burung di langit, dikatakan, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun dikatakan diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu lebih berharga, atau bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ini menandakan bahwa Allah adalah Allah Bapa yang memelihara. Bapak Ibu bisa melihat kalau nggak salah dalam kitab Kejadian pasal yang ke-37 dan seterusnya, yang mana di dalam kitab Kejadian pasal 37 dan seterusnya yang berbicara tentang perjalanan hidup Yusuf, mulai dari dibuang oleh keluarganya, saudara-saudaranya, kemudian dijual menjadi budak di rumah Potifar, dipercaya, masuk dalam penjara, menafsirkan mimpi, kemudian diangkat Firaun untuk menjadi orang yang berkuasa di tanah Mesir setelah Firaun, kemudian bertemu dengan saudara-saudaranya, dan kemudian dia merangkul saudara-saudaranya dan mengatakan, untuk memelihara kehidupanlah, maka Allah terlebih dahulu mengutus aku untuk mendahului kamu. Di mana dalam kitab Kejadian ini menceritakan perjalanan hidup Yusuf yang menandakan bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan terhadap hidup Yusuf, pemeliharaan Allah terhadap seorang anak manusia yang bernama Yusuf. Meskipun dia mengalami berbagai macam penderitaan, mengalami berbagai macam kekecewaan, tapi di situ lihat penyertaan Allah, pemeliharaan Allah begitu nyata atas hidup Yusuf. Begitu berharganya Yusuf di hadapan Allah, di matanya Tuhan. Begitu juga saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, lebih daripada burung-burung yang ada di udara. Burung aja dikatakan dia pelihara, bunga bakung di padang dia hiasi, terlebih lagi kamu itu saudara dan saya, terlebih lagi kita. Amin Bapak Ibu sekalian, kita jauh melebihi burung-burung yang ada di udara. Yang ketiga, pemerintahan. Aspek yang ketiga adalah pemerintahan. Di samping pelestarian dan penyediaan kebutuhan ciptaannya, Allah juga memerintah dunia ini. Semua yang ada di dalam dunia ini dalam kendali kuasa Allah, karena hanya Allah yang berdaulat. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, saya mau katakan, tanpa Bapak Ibu Saudara sekalian, tanpa kita bernazar dan menjanjikan suatu iming-iming tertentu sekalipun kepada Tuhan, Tuhan tetap
tetaplah Tuhan, Bapa tetaplah Allah yang akan memberkati setiap kehidupan kita anak-anaknya, yang akan memenuhi segala kebutuhan keperluan kita anak-anaknya, yang mau taat, yang mau setia kepada Dia. Selama saya mengenal Tuhan di dalam hidup saya, dalam perjalanan saya sebagai orang percaya, ketika saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Nah, selama saya mengikut Yesus, tidak pernah satu kali pun saya bernazar kepada Tuhan. Nggak pernah. Nggak tahu kalau sudah pernah bernazar tapi sudah dibayar. Tapi serasa saya belum pernah bernazar kepada Tuhan. Belum pernah saya membuat nazar kepada Tuhan. Namun, meskipun saya belum pernah bernazar kepada Tuhan, apa yang terjadi? Tetap saja saya merasakan dan saya boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, serta menikmati pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata yang saya rasakan di dalam hidup saya. Di dalam perjalanan waktu saya mengenal Tuhan dan saya berikrar untuk memberikan hidup saya bagi Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam sisa hidup saya melihat bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan saya sendirian, dan tidak pernah Tuhan membiarkan saya sampai mati kelaparan. Dan firman Tuhan mengatakan juga tidak akan dibiarkannya orang benar sampai meminta-minta roti. Itu terjadi di dalam hidup saya, Bapak Ibu sekalian. Itu terjadi. Saya menikmati, saya merasakan berkat-berkat Tuhan di dalam hidup saya. Bahkan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata dan dahsyat di dalam hidup saya. Begitu juga saya percaya di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Jadi inti daripada firman Tuhan pada hari ini adalah jangan sampai kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, mempunyai cara pandang yang salah, cara pandang yang keliru tentang nazar. Apakah kita perlu bernazar agar doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan? Saya mau katakan sekali lagi, tidak perlu. Gak perlu. Kenapa? Allah adalah Allah yang akan memelihara kehidupan kita, kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan saya. Katakan kiri kananmu bahwa Allah yang memelihara kehidupanmu. Katakan kiri kanan saudara. Tapi boleh juga dalam hal-hal tertentu atau kasus-kasus tertentu yang mana mungkin hati kita merasa digerakkan oleh Tuhan untuk kita bernazar. Silakan aja, nggak apa-apa, itu boleh. Namun waktu kita bernazar, sekali lagi saya ingatkan, kita harus berhati-hati. Kita harus dapat membedakan bahwa nazar yang kita akan lakukan itu adalah dorongan dari Tuhan, atau nazar itu karena kehendak dan keinginan kita sendiri untuk kita bernazar kepada Tuhan. Dan pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian menepati atau membayar nazar yang Bapak Ibu Saudara nazarkan kepada Tuhan, sumpahkan atau janjikan kepada Tuhan, harus dapat menepatinya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya firman Tuhan ini memberikan suatu pengertian yang baru, pemahaman yang baru pada kita tentang nazar ini, sehingga waktu kita mau bernazar, kita harus lebih berhati-hati dan kita harus berpikir dengan benar, kita harus berpikir dengan matang sebelum kita bernazar kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mari tundukkan kepala dan kita akan bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami yang di surga, Bapa yang baik, kembali kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini oleh kebenaran firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami berbicara tentang nazar. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya meskipun kami tidak bernazar, bahwa Tuhan tetap memelihara kami, bahwa Tuhan akan tetap memenuhi segala kebutuhan dan keperluan kami menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oleh karena itu, ketika kami mengalami satu pergumulan khusus dan kami akan bernazar, kami mohon biarlah kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu menolong kami untuk kami dapat betul-betul mempertimbangkan, sehingga kami bernazar tidak hanya asal bernazar. Karena ketika kami bernazar, kami harus memenuhi nazar kami itu, membayar nazar kami. Oleh karena itu, Roh Kudus tolong kami ketika kami bernazar diingatkan untuk kami dapat membayar nazar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Tanamkan firman-Mu dan biar firman-Mu boleh bertumbuh dalam hati kami,
dan firman itu boleh berakar kuat dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Nah, pada hari ini saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhannya dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini, atau juga bisa memasukkannya ke kotak persembahan yang ada di gereja pada hari Senin jam 6 sore pada saat diadakannya doa malam di gereja. Bagi yang melalui transfer, harap memberikan bukti transfernya ke nomor telepon atau WA di bawah ini. Demikian pemberitahuan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kami percaya waktu kami datang teguh di dalam-Mu. Kami percaya Engkau yang menyertai kami selama Engkau datang di hidup kami. Memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami mau bersuka cita pagi hari ini. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Amin, Kau jaminan hidup kami, Yesus. Berjalan bersamamu, tak akan ku tendang, tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, bagi keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut, sebab Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku, kekuatanku. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu saudara sekalian, kita semua sudah diberkati melalui ibadah pada hari ini. Pada akhirnya kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan akhiri di dalam doa. Mari siapkan hati dan saya akan berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi jawaban di dalam hidup kami. Kembali kami bersyukur bahwa kami boleh melaksanakan ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, dan Tuhan sudah tolong semua boleh berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun kami mau katakan segala kekurangan milik kami dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan kami lakukan semua ini hanya untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami sudah diberkati mulai pujian, penyembahan, mulai firman Tuhan. Oleh karena itu, ketika kami diberkati, biarlah itu membuat kami semakin bertumbuh, untuk membuat kami semakin berakar kuat di dalam Tuhan, dan kami boleh menghasilkan buah-buah kehidupan yang mempermuliakan, yang meninggikan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah namamu Yesus. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Pada hari ini kami berdoa juga buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan tolong bangsa dan negara kami yang sedang dilanda dengan wabah virus corona ini. Tuhan tolong lalukan Tuhan, sehingga dengan berlalunya wabah ini kami boleh dapat dengan leluasa beraktivitas kembali, bahkan kami boleh beribadah kembali. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan tolong pemerintah yang sedang menangani, dan Tuhan tolong para tim medis yang sedang menolong orang-orang yang juga tersinfeksi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan pemeliharaan Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata, jauhkan dari wabah virus corona ini. Bahkan hamba berdoa buat anak-anak Tuhan yang ada di tanah air tercinta Indonesia ini, Tuhan memberkati juga dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan yang daripada Tuhan, dihindarkan dari wabah virus corona ini di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa juga Tuhan buat Pulau Bali, di mana tempat kami berada, tempat kami tinggal. Karena firman-Mu berkata bahwa kesejahteraan kota ini juga adalah kesejahteraan kami. Oleh karena itu kami berdoa Tuhan tolong Pulau Bali ini dihindarkan, dijauhkan Tuhan dari wabah ini Tuhan yang sedang melanda. Oleh karena kami berdoa Tuhan tolong Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, para aparat keamanan, para tim medis, pemerintahan yang ada, biarlah kiranya boleh bekerja sama, saling bahu-membahu dengan warga masyarakat yang ada di Pulau Bali ini, yaitu khususnya kami Tuhan, untuk kami boleh bekerja sama mengikuti protokol kesehatan yang sudah dihimbaukan, disampaikan oleh pemerintah bagi kami, untuk kami laksanakan, bukan kami langgar, untuk kami lakukan dan taati, sehingga kami dapat bersama-sama memutus mata rantai penyebaran dari COVID-19 ini. Tuhan tolong, yang mana kami mendengar bahwa saat ini Pulau Bali Tuhan yang semakin terjadi peningkatan dalam penularan virus ini. Tuhan tolong sekali lagi Tuhan untuk kami untuk mengikuti protokol kesehatan dan menjaga dengan baik dan benar khususnya kesehatan kami, sehingga kami boleh dihindarkan dari wabah ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, berkati pemerintahan yang ada di Pulau Bali ini, dan berkati Pulau Bali ini juga Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kami menyerahkan semulamatan kasih Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang ada di Pulau Bali ini bersatu hati berdoa buat Pulau Bali ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan yang indah pada hari ini, hamba berdoa, mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan saya akan berdoa. Jikalau saat ini Bapak Ibu yang sedang mengalami sakit secara tubuh jasmani, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah kiranya bilur-bilur-Mu Yesus menyembuhkan
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sakit penyakit dalam bentuk apapun yang mendera tubuh jasmani umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini, aku putuskan, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus yang berkuasa, karena Yesus adalah tabib yang ajaib, dokter di atas segala dokter. Di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah kesembuhan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan yang mengalami berbagai macam persoalan, tantangan, bahkan mengalami kesulitan-kesulitan Tuhan, masa-masa yang sukar dan sulit sekarang ini, hamba berdoa, Tuhan berikan kekuatan, Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan akan menjadi sumber jawaban, Tuhan akan menjadi sumber pertolongan, sebagaimana firman Tuhan bahwa Tuhanlah yang akan menjadi pemelihara bagi umat Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Hamba percaya Tuhan, berkati sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus, berkati umat Tuhan, bahkan siapapun yang menyaksikan tayangan ini Tuhan Yesus, berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan yang daripada Tuhan, dijauhkan dari mara bahaya, maut, kecelakaan bentuk apapun, kuasa kegelapan, rencana jahat manusia, tangan jahat manusia, wabah dalam bentuk apapun, ditolak, dipatahkan di dalam nama Yesus. Tetapi darah anak domba Allah itu bungkus, malaikat Tuhan yang kudus Tuhan kirimkan memagari, membentengi tiang awan, tiang api menyertai, dan apapun yang dilakukan kerjakan sepanjang 1 minggu ke depan, Tuhan buat maju, Tuhan buat berhasil, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Dan pujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa, dan kami akan mengakhiri ibadah kami secara online pada hari ini. Berkati yang semua terlibat dalam pelayanan pada hari ini, Tuhan pakai semakin hari semakin heran untuk kemuliaan, hormat, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saudara, arahkanlah hatimu dan angkatlah kedua tanganmu, pandanglah kepada Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan bawalah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih karunia, kecintaan daripada Putra yang tunggal, serta pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada kuasa Roh Kudus yang akan menyertai saudara dan saya mulai hari ini, esok, sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Nantikan ibadah online di minggu yang akan datang.